Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Udah dengar suaranya? Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang menjelang sore. Salam merah putih. Salam Pancasila, merdeka. Teman-teman sekalian, para senior dan para junior yang kami hormati, terlebih-lebih kepada para narasumber, abang kita, senior kita, Bang Karyono Wibisono Wibowo, selaku pengamat sosial politik, dan juga Bang Petrus Celestinus, selaku pengamat hukum, dan juga abang kita Ken Setiawan, ini pengamat intelijen dan pengamat teroris karena beliau mantan daripada NI atau dari NI Center, Negara Islam Indonesia, dan juga kepada abang kita Swardano dari UGM Jogja, dan juga kepada Bang Wempi yang saat ini tidak bisa hadir karena kakak iparnya dari istri ya itu meninggal dunia. Kita doakan dan kita turut berduka cita. Dan juga kepada Bro Andre selaku moderator, dan juga kepada panitia semuanya, kepada Mas Nurul SAG Anyaran ini ya. Teman-teman sekalian yang kami cinta, sayangi, dan kami hormati, kita berkumpul di sini karena rasa hubul watan minal iman kita. Cinta kepada bangsa bagian daripada iman. Dalam diskusi publik atau diskusi kebangsaan kita kali ini, kita menyikapi kondisi bangsa saat ini dengan tema bendera dibakar, PDI meradang. Kenapa ini kita jadikan judul? Orang marah, orang takut, orang berani. Itu semua ada pada sifat manusia. Dan itu sangat manusiawi sekali. Orang harga dirinya dihinjak-hinjak. Marah itu pantas. Marah itu bahkan wajib. Akan tetapi bagaimana kita bisa memanage daripada sifat-sifat nafsani kita. Manusia ini terdiri dari 3 unsur kekuatan. Yang pertama yaitu unsur jasmani kita. Yang kedua unsur rohani. Dan yang ketiga antara jasmani dan rohani ini adalah unsur nafsani atau unsur-unsur psikologis kita. Kita tahu bahwa PDIP untuk saat ini sudah 2 kali menjadi pemenang daripada konstelasi politik di Indonesia. Dan juga sudah 2 periode memenangkan di dalam pilpres. Biasanya orang apabila menang, orang apabila sudah besar, itu disinggung sedikit, marahnya nggak karuan. Akan tetapi alhamdulillah PDIP dengan perjuangan yang begitu panjang, dengan kepemimpinan Bu Mega, memiliki kedewasaan di dalam berpolitik, memiliki kedewasaan di dalam bertindak. Begitu terjadi demo besar-besaran tentang RUU HIP, lah ini nyangkutkan bukan hanya bendera PKI saja yang dibakar, bahkan benderanya PDIP. Sebagai orang, ya maaf, Gus ini nggak pernah masuk partai. Bahkan sampai detik ini tidak pernah punya KTA partai. Kalau diundang, teman-teman partai nasionalis sering sebagai pembawa doa. Yang paling sering di Jawa Timur itu diundang teman-teman partai pelopor, PNBK, PDIP, Golkar kan gitu ya. Kadang ada yang tanya pada Gus, partai kamu ini apa? Ya partai saya Indonesia, saya bilang. Gus kamu kok udah? Lah Gus kan ustadz, Gus kan kiai, diundang hanya untuk mimpin doa kan gitu ya. Gus simpati sekali
dengan apa atau dengan langkah yang dilakukan oleh PDIP. Begitu terjadi pembakaran tersebut, Bu Mega melalui Sekjen PDIP-nya langsung menginstruksikan agar tidak melakukan tindakan-tindakan secara pribadi atau personal, tetapi menyerahkan masalah pembakaran bendera ini kepada aparat penegak hukum. Ya, ini kita acungi jempol, ya. Kita terima kasih kepada PDIP. Meskipun telah menjadi partai besar, meskipun telah menang 2 kali di dalam perhelatan perpolitikan di Indonesia, tapi tidak angkuh, tapi tidak menyombongkan diri, melawannya bukan dengan cara anarkis, tapi mendahulukan kaidah hukum. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh seluruh anggota-anggota PDIP yang ada di bawah. Akan tetapi tidak berhenti di sini. Setelah pembakaran bendera PDIP di Jakarta, di Poso juga diadakan acara dan bendera PDIP juga dibakar. Dan juga ada, nggak tahu itu ustadz beneran, nggak tahu ustadz-ustadzan, ternyata setelah didatangi teman-teman Banser katanya mimpi kan gitu. Menulis di dalam media sosial bahwa teman-teman Banser nyerang apa? Tempatnya PDIP. Lah, narasi-narasi yang semacam ini terus dibangun oleh kelompok sebelah. Oke lah Bu Mega, dengan perjalanan sejarah yang telah lama dikuyo-kuyo oleh Orde Baru, dikuyo-kuyo saat Gadatuli, memiliki kedewasaan di dalam berpikir, memiliki kedewasaan di dalam bertindak. Yang Gus takutkan ini adalah kelompok akar rumput. Sebab PDIP ini dulu adalah identik dengan partainya sandal wong partainya wong cilik atau partai sandal japit kan gitu. Tingkat kedewasaan, tingkat pola pikirnya tidak sama. Sementara kelompok sebelah ini dengan kesabaran PDIP, dengan menyerahkan kasus ini secara hukum, masih terus saja digarai. Ada Ustadz dadakan yang dulu wartawannya kan, nyalek di salah satu partai. Partai apa itu? Para narasumber. Kalau nggak salah PKS ya, nggak jadi ya, kalah ya kan. Nggak jadi DPR, dadakan jadi Ustadz. Kemarin mimpin yang mengatasnamakan ormas Islam ya kan. Itu justru menantang kepada teman-teman PDIP. Ada kelompok, ya nggak gue sebutkan nama orangnya, ormasnya insya Allah nggak salah, FPI, juga menantang. Oke lah Bu Mega, ya sekjen tingkatan elit ditantang diam. Tetapi kelompok bawah ini belum tentu diam. Yang gue takutkan, gue sedikit mengambil sejarah. Mas Nurul nanti kalau waktu habis tolong ingatkan ya. Gue sedikit mengambil sejarah yang terjadi pada umat Islam. Di saat perang Jamal. Di saat Sayyidina Utsman bin Affan meninggal dunia. Ini tidak diketahui siapa yang meninggal. Sehingga terjadi di situ kontrak, miskomunikasi, kesalahpahaman. Sayyidina Ali bersama kelompok-kelompok tokoh yang berseberangan ini, kelompok insya Allah siapa itu? Mu'ad ya tak salah. Lah, ini berunding. Dari perundingan ini timbul satu bentuk kesepakatan. Ayo, untuk masalah ini kita redakan dulu. Kita utamakan mengubur Sayyidina Utsman. Setelah keadaan nanti reda, baru kita akan mencari tahu siapa pembunuh sebenarnya. Oke, saling sepakat antara kelompok Utsman dan kelompok Sayyidina Ali. Yang mana ada kelompok istilahnya menghokkan atau mengisukan dari kelompok Sayyidina Ali. Nah, terjadilah suatu bentuk perdamaian yang ada ini. Ternyata apa? Kelompok Abdullah bin Sabah yang mana ini adalah kelompok kadrun ya nih. Kelompok provokator. Ya, di saat senja sebelum subuh mereka membunuh kelompok-kelompok daripada Mu'ad ini. Beberapa orang mereka bunuh.
begitu datang subuh, marahlah kan gitu. Dituduhlah bahwa Sayyidina Ali ini ingkar daripada apa yang telah disepakati. Lalu tanpa ngomong, tanpa apa, kelompok Mu'ad menyerang kepada Sayyidina Ali. Dan kelompok Sayyidina Ali menganggap bahwa kelompok Mu'ad ini telah ingkar, katanya telah sepakat. Padahal di sini ada suatu bentuk apa? Pemfitnahan, yaitu dari kelompok Mu'ad dibunuh oleh kelompok ketiga yang tidak menghendaki perdamaian di dalam apa? Kekhalifahan Islam saat itu, yaitu kelompok Abdullah bin Sabah. Terjadilah apa yang disebut dengan perang Jamal, ya. Sehari semalam banyak sesama Islam, satu agamanya, sama-sama orang alimnya saling berperang karena fitnah. Sampai satu saat Sayyidina Ali bilang, ya Gus tidak perlu sebutkan bahasa Arabnya karena ini webinar nasional. Apakah kita Mu'ad ya akan saling membunuh, yang mana di antara kita 10 di antara kita ini dijamin Rasulullah menjadi ahli surga kan gitu. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya, aku mintakan kepada kalian jaminan kepada surga, yaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talha, Amirul Jarrah. Nah, ini berperang gara-gara adanya fitnah ini. Siapa pelakunya? Yaitu kelompok ketiga. Dan kita bicara juga apa yang terjadi pada sejarah kelompok Islam ya dan kelompok nasionalis di Indonesia ini di waktu awal kemerdekaan atau di waktu awal 65 kan gitu, di saat Orde Lama dulu. Gus diceritakan oleh Abah Gerwani ya, ini dengan teman-teman Banser dekat kan gitu loh. Suatu saat teman-teman Gerwani ini punya hajatan mengundang teman-teman Banser. Tahu-tahu ya, setelah makan teman-teman Banser ini pada meninggal dunia, ada yang ngeracun. Sampai detik ini tidak tahu siapa yang meracunnya. Secara nalar akal pikiran waras kan nggak mungkin mengundang terus diracunin kan, ini sama dengan bunuh diri massal kan begitu. Tetapi itulah yang terjadi. Berita ini sangat viral di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Tahu-tahu ada gerak-gerakan kekuatan massa yang begitu dahsyat, kelompok-kelompok nasionalis gara-gara teman Banser ini diracunin, maka dibantailah kelompok-kelompok nasionalis yang saat itu diidentikan dengan PKI. Nah, kenapa ini Gus ceritakan? 1 menit lagi ya. Kenapa ini Gus ceritakan? Yang Gus takutkan apabila para penegak hukum kita tidak segera menangkap para provokator-provokator bangsa ini, akan timbul suatu bentuk fitnah-fitnah atau tantangan-tantangan yang ada kepada teman-teman PDIP, yang mana teman-teman PDIP ini khususnya di Surabaya terkenal dengan kelompok bonek kan gitu, bondone nekat kan gitu. Apabila terus diganggu, kesabarannya hilang. Oke, teman-teman di PDIP yang pusat atau di DPP bisa melakukan dengan langkah hukum. Tetapi belum tentu teman-teman yang di akar rumput bisa sabar apabila terus-menerus digarai. Maka melalui webinar ini, Gus undang pakar hukum ya, abang kita Bang Petrus Selentinus, dan juga Bang Karyono, pengamat sosial politik, dan juga dari teman-teman akademisi, abang kita yang muda ini, siapa namanya cowoknya, Bang Diasma Sandi Swardanu ya, dan juga ada ya Bang Ken Setiawan, yang mana dia pernah bergumul hidup menjadi kelompok-kelompok radikalis kan gitu, yang saat ini jadi pengamat radikalis. Mari sama-sama kita dengarkan bagaimana solusi yang terbaik. Jangan sampai bendera ini dibakar, PDIP meradangnya tanpa kaidah hukum nantinya apabila terus digarai. Sebab apa kata Rasulullah? Awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Orang apabila sudah marah itu kegilaan. Ya, dan akhirnya dia menjadi apa? Orang kalau sudah marah
itu kegilaan, hilang akal pikirannya, ya. Dan akhirnya menjadi menyesal. Jangan sampai dengan hal ini terjadi konflik horizontal. Mari sama-sama kita bicarakan. Kita dukung teman-teman PDIP agar tetap terus menggunakan jalur hukum dan hukum dijadikan sebagai panglima. Gus minta jangan ada teman-teman PDIP di akar rumput untuk bergerak sendiri tanpa komando daripada DPP PDIP Pusat. Demikian, terima kasih. Mari sama-sama kita dengarkan dari narasumber kita yang luar biasa, ya. Ikuti sampai terakhir, jangan sampai gagal paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka!